Halo semua, bareng Ed Clipper lagi di sini. Terima kasih buat kalian yang masih mengikuti channel ini, yang akan terus memberikan hiburan dari klip dan review film-film kesayangan kita. Berbeda seperti film-film action di channel Ed Clipper yang pertama, kali ini Ed Clipper akan ngasih klip menegangkan dari ngerinya ketika seorang ibu merawat anaknya yang suka memakan darah. Film super horor ini berjudul Blood tahun 2022. Berawal dari kepindahan seorang janda ke daerah yang terpencil, ia dan anak-anaknya mengalami banyak keanehan. Hingga suatu ketika, sebuah kejadian membuat anaknya sakit dan berujung menjadi pemakan darah. Sampai sini mungkin kita bisa bayangkan keadaan saat seorang ibu merawat anaknya yang seolah bukan lagi manusia. Lalu apa jawaban dari misteri keanehan anaknya? Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari suasana daerah terpencil yang memiliki danau kering dengan ekstrak pohon tua dan hampir mati. Di mana lokasi tersebut cukup dekat dengan sebuah rumah yang baru saja ditempati sebuah keluarga tanpa ayah. Kenapa tanpa ayah? Ya, namanya juga rumah tangga, jeng. Ada aja yang membuat hubungan Jess, si tokoh utama, bercerai dengan suaminya. Saat si bocil Owen bermain bersama Doggy kesayangannya, kakaknya sedang membantu ibunya beres-beres. Di tengah kesibukan mereka, remaja bernama Tyler ini heran dengan si Doggy yang terus-terusan menggonggong. Ya elah, dikira ada apaan. Tyler kesal melihat adiknya yang gabut sok-sok menjadi Spider-Man. Owen! Are you okay? God, you guys are bored. Come on, let's go, okay? Ketika Jess ngomelin kedua anak bangornya, si Doggy melihat sesuatu di rimbunnya semak belukar. Saat malam datang, seperti biasa Jess menjadi sosok ibu yang baik, sekaligus ayah perkasa untuk kedua anaknya. Karena bagaimanapun juga, ia harus seperti itu daripada hak asuh kedua anaknya beralih ke mantan suaminya yang kini sudah menikah lagi. Untuk kedua kalinya si Doggy melihat sesuatu di sekitaran rumah. Entah si Casper atau jurik jarian, si Doggy terlihat penasaran dengan sosok di balik gelapnya hutan. Di keesokan harinya, Jess menjalani rutinitasnya sebagai perawat di sebuah rumah sakit yang selalu menjunjung tinggi pasien tidak mampu dan pemilik kartu KAS atau Kartu Amerika Sehat. Di tengah kesibukannya, seorang dokter meminta Jess untuk mengambil sampel darah seorang pasien. Saat mereka bertemu, Jess merasa kasihan kepada si cece bernama Helen yang katanya sering sakit-sakitan. Apalagi ia merasa kesepian karena tidak punya lagi keluarga, bahkan anak sekalipun. Jelas beda dengan Jess kan? Dimana kali ini, kedua anak kesayangannya sedang ngebolang untuk menemukan danau yang katanya berada dekat dengan rumah baru mereka. That's so stupid, because they will not die. Owen dan Tyler kaget karena ternyata danau yang mereka cari sudah mengering. Mereka pun merasa geleh karena di danau ini banyak bangkai binatang. Owen, let's go back, please. Pippin! Pippin! Entah apa yang dilihat si Doggy. Apakah pohon ini ada hubungannya dengan sosok yang selalu dilihatnya? Kamu nanya. Karena suasana di danau bikin merinding, Owen dan Tyler pun langsung beranjak pulang. Saat mereka kembali berkumpul, Owen gak nafsu makan karena sedang ingat-ingatnya dengan ayahnya yang doyan ngecerokin tulang seblak. Kesedihan Owen itu pun membuat Jess terbawa suasana. Terlebih karena setelah perceraiannya, kebersamaan mereka tidak lagi hangat seperti dulu. Pippin! People! Owen! Pengejaran pun terhenti saat Owen hampir nyocol ke pagar berduri. Mereka pun tidak tahu dengan sesuatu yang telah membuat si Doggy berusaha mengejarnya. Parahnya lagi, si Doggy yang tidak kembali membuat Owen bersedih. Kemudian Jess berusaha menenangkannya dengan menyebutkan bahwa si Doggy pasti akan kembali. Dan di hari berikutnya,
Jess dan Owen tak mengenal letih untuk menemukan Doggy kesayangan mereka. Tapi makin lama Jess merasa kasihan juga melihat anaknya. Apalagi ia tak mau jika sampai kesedihan Owen membuatnya malas untuk sekolah. Iya, ek nepi ka iraha ujang neangan eta guk-guk. Beri nage mak teh geus bosen ngamanean ujang ku taneuh sangkar bebas tina najis. Owen malah balik marah saat ibunya menyuruh berhenti untuk mencari si Doggy. Ketika malam hari, Owen sudah menyerah dengan semua yang telah ia lakukan untuk mencari sahabat animalnya. Dirasa itu suara si Doggy, Owen bergegas untuk mengeceknya. Sadar si Doggy telah menjadi aneh, Jess menyuruh kedua anaknya untuk jangan bergerak. Setelah membunuh si Doggy, Jess pun panik saat melihat luka gigitan di leher anaknya. Singkat cerita, suami Jess yang bernama Patrick datang untuk melihat Owen yang sampai saat ini belum siuman. Kemudian Jess meluapkan kemarahannya karena semua ini gara-gara si najis Doggy pemberian dari Patrick. Obrolan pasangan rumit ini pun malah meluber kemana-mana dan saling menyalahkan satu sama lain. Hayu wang ameng daripada lalajur pasiama. Setelah beberapa jam pingsan, Owen yang baru sadar membuat Jess dan Patrick merasa lega. Namun ketika Jess memberi anaknya makan, Owen terlihat tidak suka padahal itu makanan elit seperti di sinetron-sinetron. Tak lama kemudian, Jess disuruh untuk mengecek Helen si pasien yang sampai saat ini masih dalam pengawasannya. Dan karena mereka sudah sering bertemu, Helen seperti biasa curhat akan kesedihannya yang tak punya siapa-siapa. I stared at the phone. I've heard about some. Room 520. Semua orang jelas panik ketika Owen kejang-kejang gak jelas. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, seorang dokter berkata jika kondisi Owen sudah membaik. Tapi si dokter belum bisa memastikan apa yang sebenarnya dialami oleh Owen. Entah terkena rabies atau terpapar virus Doggy Sengklek. Terlihat semua orang pun khawatir akan keselamatan Owen. Ketika malam datang, Jess masih setia menemani anaknya yang sampai saat ini belum sadar. Ia pun berusaha memberitahu Patrick akan kondisi terkini anak mereka. Lalu tiba-tiba Owen sadar, tapi dengan rasa lapar yang tidak biasa. Melihat anaknya nginyotin darah, Jess yang panik tidak mau orang lain tahu akan perilaku anaknya yang menjadi aneh. Dan ketika dokter datang, ia memilih bungkam akan kejadian ini. Tapi yang pasti Jess merasa lega saat si dokter berkata bahwa kondisi anaknya sudah membaik. Selang beberapa saat, Jess berniat untuk memberi makan anaknya dengan menu 4 sehat 5 tekor. Akan tetapi Owen malah menolak karena yang ia inginkan hanyalah darah seperti tadi. Kemudian datanglah Patrick yang membawa boneka ceringe, hadiah dari permainan capit ceria yang ada di mall-mall. Owen yang merasa senang pun akhirnya lupa untuk makan. Hingga ketika malam hari, kondisi Owen kembali kritis. Melihat kondisi Owen, Jess merasa jika ia harus memberikan apa yang diinginkan oleh anaknya. Lalu Jess berniat mencuri darah dari ruangan penyimpanan untuk ia berikan kepada anaknya. Jess tidak menyangka setelah memberikan darah, kondisi anaknya langsung membaik. Dan karena alasan itulah, ia meminta izin untuk merawat Owen di rumah sebelum ada yang mengetahui keanehan Owen. Singkat cerita, Jess membawa Owen ke rumah lengkap dengan beberapa darah curian dari rumah sakit. Ia pun berharap stok yang ia miliki membuat anaknya bertahan sementara waktu.
Dan bukan hanya bersembunyi dari orang-orang saja, Tyler pun sengaja tidak diberitahu akan keanehan yang dialami oleh Owen. Melihat Owen keasyikan menikmati darah, Jess menyuruhnya untuk berhemat. Terlebih karena Jess belum tahu apa yang akan ia lakukan jika darah donor ini sudah habis. Lalu Jess meminta Owen untuk jangan memberitahu orang-orang, bahkan ayahnya sekalipun. Karena Jess tak mau jika sampai Owen dibawa ke rumah sakit, hingga dikarantina atau dijadikan bahan penelitian. Hari-hari Jess bersama anaknya kian terasa berat. Satu sisi ia harus bersikap seolah tidak terjadi apa-apa di hadapan Tyler. Di sisi lain ia stres mencari tahu apa yang sebenarnya menimpa Owen. Hingga di suatu malam, Jess kaget saat melihat Owen sedang mukbang stok darah. Di tengah kemarahannya, Jess bingung bagaimana cara mendapatkan darah segar lagi. Di keesokan harinya, Jess pergi ke toko animal untuk mencari kelinci guna diambil darahnya. Karena tak mungkin ia terus-terusan nyolong darah yang ada di rumah sakit. Untuk sementara waktu, Jess merasa lega karena darah kelinci berhasil membuat anaknya kenyang. Ternyata darah kelinci malah membuat tubuh Owen step atau kejang-kejang. Di tengah kepanikannya, Jess pun berusaha untuk memberikan darah dari tubuhnya. I only got one. You're so cheating. Selang beberapa saat, Jess merasa tenang karena kondisi anaknya sudah kembali membaik. Namun dari saat ini, Jess tidak punya pilihan lain selain memberikan darahnya. Di hari berikutnya, Jess yang mulai terlihat lemah ditemui oleh Patrick. Karena menyangka Owen sudah sembuh, Patrick ingin mengajak kedua anaknya untuk ajojing. Jess khawatir dong jika sampai Owen kelepek-kelepek dan kelaparan. Akan tetapi ia tidak mungkin melarang keinginan bapak dari anak-anaknya. Yeah, Dad. We understand? Yep. Come on, let's go, It's buddy. gonna be fine. Okay? Setelah kedua anaknya pergi, tiba-tiba Jess ambruk akibat kekurangan darah. Ia pun mikir, gak mungkin juga kan ia terus-terusan memberikan darahnya kepada Owen. Hingga ketika Jess bekerja, ia selalu mengkonsumsi makanan yang bisa mengembalikan kesehatannya. Dan tak lama kemudian Jess mendapatkan kabar bahwa Helen yang depresi dibawa lagi ke rumah sakit setelah mencoba untuk bundir pakai Oralit campur Paramex kardus. Dalam keadaan yang sudah putus asa, Helen terus berkata jika dirinya ingin mati daripada hidup tanpa ada orang yang mencintainya. Wah, daripada si Helen mati sia-sia, mending gue manfaatin buat Owen. Keadaan Helen yang sudah tidak mau hidup akhirnya membuat Jess yang kalap berniat untuk mengambil darahnya. Hingga ketika ada kesempatan, Jess pun beraksi. Di hari berikutnya, Jess berniat untuk menculik Helen ke rumahnya. Karena tidak mungkin Jess bolak-balik ke ruang pasien untuk mengambil darah Helen. Karena Helen katanya baru saja pulang, Jess bergegas untuk menyusulnya. Nice to see you going home. Saat mereka bertemu, Jess pura-pura ingin mengantarkan Helen pulang. Dan setelah sempat menolak, Helen akhirnya masuk ke dalam jebakan Jess. You said that to me, didn't you? Di tengah perjalanan, Helen yang malang curhat akan kesedihan di dalam hidupnya. Lah, tapi boro-boro didengar oleh Jess. Yang ada Jess sedang mengumpulkan keberaniannya untuk segera membius Helen. Lalu tiba-tiba Jess berkata jika ada sesuatu yang gak beres di dalam mobilnya. Singkat cerita, Jess berhasil membius dan menempatkan Helen di ruang basement. Dan ketika Helen tersadar, ia langsung panik melihat persiapan Jess yang akan mengambil darahnya. Lalu Jess menjelaskan jika yang ia lakukan tak lain adalah untuk kehidupan anaknya. Ia pun terpaksa melakukan semua ini di tengah ketidaktahuannya atas apa yang menimpa Owen. And I don't know what's wrong with you. I need your help. No.
Selang beberapa saat, Tyler yang baru pulang seperti mendengar teriakan dari dalam basement. Tapi karena tidak terdengar lagi, Tyler merasa jika itu cuma perasaannya saja. You're so bad. Ketika malam datang, Jess memberikan makanan bernutrisi untuk Helen yang seolah ia jadikan sapi perah. Karena ia ingin Helen tetap sehat dan selalu menghasilkan banyak darah yang segar. Sementara Helen yang tidak bisa berbuat apa-apa cuma bisa meratapi kengerian yang menimpanya. Jess jelas panik ketika Tyler memergokinya dari dalam basement. Lalu Jess berbohong bahwa ia baru beres-beres dan tidak mau jika sampai Owen masuk ke ruangan gelap itu. Makanya, Jess sengaja menggembok basement dan juga melarang Tyler untuk memasukinya. Meskipun terdengar aneh, Tyler iya-iya saja dengan perintah ibunya. Pada saat tengah malam, Owen dengan mata yang sudah terlihat berbeda meminta jatah makan kepada ibunya. Kemudian Jess yang semakin khawatir tahu apa yang harus ia lakukan. Di keesokan harinya, Tyler penasaran kenapa situ basement mesti digembok segala. Tapi karena tak memiliki kunci, Tyler melakukan cara lain untuk mencari tahu. Melihat orang asing yang disekap, Tyler mencoba untuk menolongnya. Who are you? Ketika ikatan Helen sudah terbuka, Jess merasa yakin jika semua ini pasti perbuatan Tyler. Tyler? It's not what it looks like. And I'll explain it. Selang beberapa saat, Jess menceritakan apa yang selama ini ia telah sembunyikan. Terlihat Tyler pun tidak mengerti kenapa gigitan si Doggy bisa berdampak buruk mengerikan terhadap adiknya. Kemudian Jess meminta dukungan Tyler untuk bisa membuat Owen tetap bertahan di rumah mereka. Tapi meskipun demikian, Tyler tidak membenarkan perbuatan ibunya yang telah menyekap Helen. Cekcok pun terjadi ketika Jess menganggap itu adalah satu-satunya cara yang bisa ia lakukan. Terlebih karena Helen sudah tidak punya keluarga dan sedang berharap untuk mati. Baby, she can save him. Singkat cerita, Owen dan Tyler akan dijemput ayah mereka untuk bermain. Jess pun meminta Tyler untuk bisa menjaga sang adik dan tetap merahasiakan semuanya. Ketika kedua anaknya pergi, Jess berusaha memberikan tempat yang nyaman untuk Helen. Di saat itu pula, Helen yang sudah tak berdaya akhirnya mengerti bahwa kelakuan Jess ini adalah bentuk kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Tapi yang jadi masalah, kenapa harus aku yang dikorbankan? Meskipun sudah diakupuntur gunting, Jess tetap berhasil menggagalkan usaha kabur Helen. Tapi ketika malam datang, Helen kembali berusaha kabur saat Jess sedang menjemput kedua anaknya. Sadar Helen sudah kabur, Jess menyuruh Tyler untuk berpencar mencarinya. Melihat Owen juga memburunya, Helen bergegas kabur. Malang sekali, bukannya berhasil lolos, pagar kawat berduri membuat lehernya becek oleh cairan merah. Aroma darah ini pun jelas tercium oleh Owen yang berada di belakangnya. Kali ini Jess benar-benar takut akan perubahan anaknya yang semakin mengerikan. Kemudian ia langsung pergi dan menceritakan semuanya kepada Tyler. Setelah beberapa saat, Jess berhasil membawa Owen ke rumah dan membersihkan anaknya yang baru saja mukbang emak-emak. Kemudian ia pun pergi untuk mengubur jasad Helen yang telah kering di kenyot Owen. Ketika tengah malam, Tyler melihat Owen yang tak lagi sama seperti dulu. Ia pun merasa, apa mungkin semua ini ada hubungannya dengan sesuatu yang pernah si Doggy lihat di danau kering? Hingga di keesokan harinya, Tyler berniat mendatangi danau untuk mencari petunjuk.
Sementara itu, Jess yang tidak punya stok darah malah didatangi Owen yang kembali merasa lapar. Setibanya di danau, Tyler merasakan keberadaan sosok misterius yang bersembunyi di dalam pohon yang berlubang. Jess didatangi Patrick bersama staf dari perlindungan anak. Mereka pun mempertanyakan kenapa sampai saat ini Owen belum kembali sekolah. Ketika polisi ikut mencari keberadaan Owen, Jess berdalih bahwa Owen masih sakit. Jelas saja Patrick menganggap Jess berbohong, karena setahunya Owen baik-baik saja. Tak lama kemudian, Tyler yang sudah kembali kaget saat di rumahnya sudah banyak orang. Lalu Patrick berkata bahwa mulai dari saat ini, Tyler dan Owen akan tinggal di rumahnya. Saat Owen juga akan dibawa oleh Patrick, Jess meminta Tyler untuk menjaga adiknya dengan sisa darah yang ia miliki. Lalu Tyler memberitahu ibunya akan keanehan yang ada di danau. Ia pun merasa sesuatu di dalam pohon itu adalah penyebab Owen menjadi aneh. Tapi boro-boro mikirin cerita Tyler, yang ada Jess sedang stres karena akan berpisah dengan kedua anaknya. Singkat cerita, Owen yang masih lapar disambut sang ibu tiri yang sudah memiliki orok berumur 5 bulan. Lalu wanita ini meminta Owen untuk jangan berisik karena anaknya sedang tidur. Mendengar adanya bayi, rasa lapar Owen tidak tertahankan lagi. Hingga ketika ada kesempatan, Owen langsung masuk ke dalam kamar si bocil. Untung saja Tyler berhasil mengagalkan niat Owen yang akan mukbang orok. Tyler pun meminta adiknya untuk bisa mengendalikan diri meskipun terasa sulit. Tapi karena Owen tidak bisa, Tyler yang sudah muak mengajaknya untuk membakar pohon di danau itu. Karena ia yakin sesuatu di dalam pohon adalah penyebab adiknya menjadi seperti ini. Singkat waktu, Patrick mendatangi Jess setelah mengetahui kedua anaknya tidak ada di rumah. Patrick pun memaksa Jess untuk mengatakan di mana keberadaan mereka. Sementara Jess yang tidak tahu menahu menduga jika kedua anaknya sedang pergi menuju danau. Hingga ketika Patrick sedang lengah, Jess bergegas untuk mencari mereka di sana. Di sisi lain, Tyler sudah berada dekat dengan lokasi danau. Ia pun tidak sabar untuk membakar pohon tempat bersemayamnya Jurig atau apalah itu. Tapi tiba-tiba Tyler kaget saat Owen kembali bersikap aneh. Owen? Di tengah serangan Owen, Jess yang sedang menuju danau mendengar teriakan Tyler. Saat Owen sudah tak berdaya, Tyler meminta ibunya untuk menghabisi Owen saja. Karena ia sadar bahwa Owen kini bukanlah adiknya yang dulu. That's not my brother, Tyler. Terlihat Jess syok parah setelah menghabisi Owen dengan tangannya sendiri. Tapi meskipun demikian, Jess yakin jika inilah yang terbaik untuk anaknya. Di tengah kesedihannya, Jess meminta Tyler untuk jangan memberitahu siapapun akan kejadian yang mengerikan ini. Dua hari berlalu, Jess terbebas dari tuduhan apapun berkat kesaksian palsu yang ia lakukan bersama Tyler. Hingga polisi pun menganggap kejadian yang menimpa Owen adalah sebuah kecelakaan. Tapi untuk sementara waktu, hak asuh Tyler kini beralih kepada Patrick. Keadaan ini pun jelas membuat Jess semakin depresi. Apalagi sampai saat ini ia belum mengetahui apa yang telah menyebabkan Owen menjadi berubah. Lalu tiba-tiba Jess teringat dengan sebuah pohon yang dikatakan oleh Tyler. Dan hingga pada akhirnya, Jess berniat untuk membakar pohon tua di tengah danau itu. Setelah berhasil membakar pohon,
Jess berharap sesuatu yang terkutuk itu lenyap. Beberapa waktu berlalu, Jess yang tinggal sendirian kini memiliki Doggy baru sebagai teman. Namun tanpa ia sadari, sesuatu yang membuat Owen menjadi aneh kini sedang memperhatikannya. Entah apa yang dilihat oleh si Doggy, tapi yang pasti, film sudah selesai. Dari awal memang sedikit informasi akan sesuatu yang menjadikan si Doggy layaknya Doggy vampir. Tapi justru itulah yang menyebabkan film ini terasa horor. Bisa kebayangkan jika sang sutradara nampilin sosok aneh yang gak jelas. Jatuhnya pasti kayak film-film di TV sebelah. Dan seperti yang kita tahu, sosok misterius atau bisa dibilang iblis itu tidak mati meskipun Jess berhasil membakarnya. Karena belum pernah dengar juga kan ada iblis tewas? Atau pernah gitu lihat jasad juri? Jika ada tambahan komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video di klip lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.